Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Ulun syil Tuan Bandung, bapa-bapa, ibu-ibu, sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Kembali malam ini kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan ilmu faraid ini. Maka dalam kaitan ini, sebelum saya mulai, seandainya di antara saudara-saudara kami atau guru-guru yang ada ingin bertanya, boleh diawali dengan pertanyaan dulu tentang persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah ini. Kalau tidak, boleh nanti dalam perjalanan juga untuk nunjuk tangan, minta kesempatan untuk bertanya. Pernah yang ingin temanyong bapun laju nama salah atau hana. Kadang menu nama salah kamu PM ke minggu yang kau ikut. Ya, hana. Iya, silakan. Baik. Maksudnya kananan getanya bak jembar matematik. Yang getulis dia urun cik tu. Tapi hana ke pegah bak getanya wata jodek. Hana ke wasit bak getanya. Tiba-tiba dalam catatan kana. Kiban menurut hukum Islam. Ya. Dan kiban menurut hukum dalam hukum negara. Berkaitan dengan wasit, dalam konteks ilmu faraid yang merupakan bagian yang diberikan oleh Allah kepada seorang sebelum meninggal dunia untuk menyampaikan pesan. Wasit itu ada 3 macam. Sabah yang pertama, wasit dalam hukum negara, bertentangan dengan hukum Islam, iaitu setiap ahli waris, siapa saja ahli waris itu menurut keinginan daripada orang yang ia sebelum meninggal. Orang cik katanya gena jok harta ketua mentang, padup gena jok, atau kepada perkesawannya ia ahli waris atau bukan, tanpa melihat aspek hukum Islam. Percuma ada syarat wasiat itu yang ditulis oleh orang yang telah meninggal saat ia hidup di hadapan notaris dan dinyatakan di depan notaris, walaupun orang yang kepada siapa tidak diberitahukan. Nyan geken surat wasiat. Nyan kebah undang-undang cok nyan prioritas sebagai ahli waris menyo dalam hukum negara atau disebut dengan hukum perdata. Maka apabila wasiatnya lagi yang sah menurut Islam, hanante sah. Pakan kerja hana sah,
Yang pertama, wasiat itu taruhlah ada di lafaz. Ijabnya ada, kabulnya setelah meninggal dia. Namun dalam hukum Islam ada dua macam wasiat berkaitan dengan ilmu faraid. Wasiat yang pun adalah merupakan wasiat al-ikhtiyariyah. Wasiat yang sunat hukumnya. Sunat yang pertama syarat jih. Orang yang wasiatnya mutlak tasarruf. Yang kedua, gewasiat kepada jalan kebajikan, kontok maksiat. Yang kedua, wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga saat dihitung. Wategannya meninggal. Di mana andai kata lebih nilainya wasiat itu sepertiga, maka yang lebih itu hak ahli waris untuk menentukan apakah menyetujui atau tidak setelah almarhum meninggal. Yang keempat, wasiat itu bukan untuk ahli waris. Bila diwasiatkan kepada ahli waris, apa hukumnya? Makruh. Bahkan makruh. Karena terhenti sah, tidak sah wasiat itu atas persetujuan ahli waris setelah ia meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris tersebut semuanya mutlak tasarruf. Tidak ada anak kecil, tidak ada yang tidak sehat akal. Ya, itu 4 syarat. Maka barulah wasiat itu sah ditentukan oleh pernyataan ahli waris, ia rida, ia adalah boleh, ia menyetujui, satu pun tidak ada yang mengingkar, semuanya atas pribadi masing-masing. Tidak boleh jika urusan lun, kajian balun, kajian baji hanjit, masing-masing menyatakan bahawa dia setuju seperti apa yang diwasiatkan. Nah, bila ahli waris. Nah, wasiat yang seperti itu adalah sah bila disetujui. Bila tidak lebih daripada nilainya sepertiga. Nah, andai kata sudah sah, maka sebelum harta dibagikan, selesaikan hutang dulu. Setelah dihitung hutang semuanya bagi yang ada dalam zimmah daripada almarhum, hitung balik berapa jumlah nilai peninggalan yang dia tinggalkan. Setelah dihitung balik, hitung berapa, apa saja diwasiatkan, berapa nilainya. Setelah dihitung nilainya, bandingkan kepada jumlah total peninggalannya setelah bebas hutang. Bila lebih daripada nilai sepertiga dari total tinggal peninggalan setelah potong hutang, maka yang sah hanya batas sepertiga saja. Yang lain tidak sah setelah bayar hutang. Nah, pertanyaan tadi dalam hukum ini kepada kita tidak disebutkan, tidak dibilang. Dibilang pun sama dengan tidak dibilang. Karena kita adalah anak. Anak adalah ahli waris. Anak adalah ahli waris. Pekeh yang kagak tulisnya
Gewatit bati daudau urang ataupun ke tulis bati daudau urang segala ganyan meninggal kananan kita nyuinan kamu dit kita nyumandum. Nyan sah wasiat nyan adalah bila mandum hadir. Kan mandum keluarga salah, mandum ahli waris. Nah, menyamandum ahli waris, kita lihat dulu ahli waris siapa saja. Nanti akan kita lihat siapa saja ahli waris. Nah, semua menyatakan dengan tulus dan ikhlas, saya setuju dengan wasiat itu. Saya setuju dengan wasiat itu. Saya setuju dengan wasiat itu. Setelah setuju, hitung. Apakah wasiat itu melebihi sepertiga? Saya setuju walaupun lebih. Walaupun setuju membina kekuatannya, setuju mendum lagi. Mendum setuju, tidak ada intervensi, sah. Yang sah wasiat. Sah wasiatnya. Maka dalam hal yang menyosah, tidak melihat lagi. Menyokat setuju. Makanya yang menentukan orangnya persetujuan ahli waris. Menyokat setuju, maka sah wasiat itu laksanakan menurut masing-masing. Nah, bila tidak setuju, lun hana setuju laginya. Tidak akan hana setuju, berarti mandum hana sah untuk ahli waris. Cuma katanya menyana pada dasar. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Innallaha qad a'ta zi haqqin haqqahu. Fala wasiyata liwarisin." Allah telah menetapkan, telah memberikan orang yang punya hak pada harta warisan akan haknya. Ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 2/3. Nanti akan kita lihat satu persatu cara rinci. Karena Allah kala beri hak masing-masing ahli waris, maka almarhum tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Menyamanan apabila bertentangan antara yang Allah beri dengan pesan almarhum yang raya atau Allah beri. Menya atau Allah berinya dengan kadar bagian katanya kena, itu adalah tidak setuju untuk yang diberikan oleh ayah kita pada waktu hidupnya, maka itu adalah hak kita sepenuhnya. Hak ahli waris. Sama seperti hak ahli waris pada masalah membagi warisan secara musyawarah mufakat. Hukum dasar Allah telah membagikan kepada ahli waris haknya masing-masing yang punya hak. Bila hak itu mau untuk dikurangi atau ditambah hak orang lain kepada dirinya, maka itu atas persetujuan orang dengan ridha orang yang akan mengurangi haknya. Misalnya contoh, dalam satu keluarga punya anak perempuan 2. Anak laki-laki 1. Maka 2 tambah 2, ada mamaknya, mamak anak-anak, isteri dari si mayat 1. Ada mamak si mayat 1, ibu kandungnya. Maka menjadi persoalan itu adalah angka 24. Karena 6 dengan 8 ketemu angka kecil 24. Mamaknya 3 bagian. Dari 24
seluruh nilai harta bawa dalam angka 24. Menyonapeng 48 juta sama dengan menyonap penuh dalam angka 24 nilai satu bahagian 2 juta. Hak isteri 3 bahagian dari 24/8. Maka ia kalau 3 bahagian 6 juta dari peng 48. Hak mama 4 bahagian, 4 kali 2 8. Hak mama 8 juta. 8 tambah 3, 8 tambah 6 jadi 14. Sisa dari 48 sekitar 36 juta. 36 juta itu hak anak agam 2 bahagian, hak ninong 1-1. Maka yang sisa itu dibagi kepada 4 bahagian. 2 bahagian atas anak agam atas lahjuk. Anak ninong sama-sama bahagian. Menyoleh 4 juta tadi. Sisa. Kita bagi dengan 4. Satu bahagian nilainya 8. Menyoleh 2, 8. Sama dengan hak anak agam 16 juta. Hak anak inong 8 juta, 8 juta. Semuanya sudah 32. Sudah habis 48 juta semuanya. Itu jatah yang Allah juk. Itu jatah yang Allah berikan. Nah, tanya apa pun tulis kaicu. Dalam dia je terperagakan pun tulis, lebih mudah kita fahami. Itu muncul apa pun tulis tanya. Mak itu ke? Kenapa pun tulis berapa kaicu? Aku tak fikir lain. Terus. Sekarang, mama, isteri, anak 3 orang. 1 laki-laki, 2 perempuan. Musyawarah. Kau menanya tabuk sama rata mentau. Sama dengan menyertai bak nilai kepala. Anak lera, mak tidak, perumah tidak, 5. 48 kalau kita bagi 5 berapa? Matematik cok terbagi apa? Kalau 48 kita bagi 5, berapa Pak Mas? Sekitar lebih kurang. Anak tu dipilih kan? Daerah 8 lah. Anak lebih becut. Sikurung dan sebelumnya. Berapa Pak Boy? 8 sekian. Taruh 8 juta setengah. Nah, hak anak perempuan tadi seharusnya adalah berapa? Hak anak perempuan satu bahagian tadi 32 adalah 8. Masing-masing anak perempuan. Hak anak agam 16. Atas tahu 2 ada anak agam pada demung. 8 sekian benar. Menyatakan dikurang dia kan. Dia dapat 10 juta. Yang gadah peduk. 16 dah tinggal dikurang je. Hai Iplung kan inong betul tahu. Iplung ke mak dia harusnya 6 juta. Jino terbagi 10 juta tepo. Kemudian ibu si mayat dapat 8, sekarang dapat 9. Siapa kurang tanya mandu? Ada anak agam dari 16 je kita kurang. 16 menyata cawak dikurang berarti iji 7 juta ke dapat. Hai pelung. Ke mak je dari 6 je kita kurang kali juta. Ke nek je mak dari si mayat 3 juta. Ke yang inang seharusnya 8 3 juta, 1 juta, 1 juta. 6 juta. 7 juta mandung kai pelung. Siapa kurang? Ada anak agam. Yang menentukan orangnya anak agam. Rida enggak dengan bagi sama rata? Hak anak perempuan, anak lelaki menyani indang rida wajar. Kibah rida dari 8 je ke 3. Menyamak ji ataupun isteri jelas rida dari hak 6 mendapat 9. Begitu juga dengan daripada mama si mayat dari seharusnya 8 mendapat 9.
Sekarang yang mengurangi siapa? Hak anak laki-laki. Seharusnya dia dapat 16. Buat tamarta mendapat 9. Ridha enggak dia? Yang pertama, anak laki-laki itu harum mutlak tasarruf. Yang kedua, dia ridha. Mamanya ni inang hana ridha je perleh bulapan baik si kuduk. Nyan inang bangai. Mutamah masa anak tenang. Nah, sabar. Ini model yang kedua berkaitan dengan wasiat. Dalam Islam, wasiat itu boleh ditulis, boleh tidak. Tapi secara sunat wajib tulis. Apabila kamu bermalam 2 atau 3 malam lagi, faktubu. Tulislah wasiat, letakkan di bawah bantalmu. Tapi yang geyu wasiatnya kan ke ahli waris. Geyu wasiat ke dalam kebaikan. Wasiat untuk fakir miskin. Wasiat kepada anak yatim. Wasiat ke masjid. Wasiat ke pesantren. Wasiat pokoknya jalan-jalan kebajikan. Itu sahnya sepertiga dan wajib ditunaikan itu dulu. Tapi kalau ke ahli waris, payah pendapat ahli waris mandum. Tahu yang pendapat. Gekun le anak agam, punya sabar anak agam bunuh. Yang kurang cia talun yang kepada Allah awak drone punya pegat dengan secara Islam, cit lebih mandum. Maka baklun ridha ana masalah lain pihak kujuk nyanja. Tapi bagi yakin pembagian pusaka secara kekeluargaan atau islah itu bukan menurut hukum faraid. Hukum faraid tetap harus tahu jembar dulu masing-masing tadi. Karena hukum faraid itu telah ditetapkan oleh Allah berapa hak ahli waris dan siapa yang boleh menjadi ahli waris. Apa juga itu? Setelah mengerti hukum faraid berapa hak masing-masing, masuklah dalam hukum sedekah atau hibah anak agam kepada mak je, kepada adik je dan kepada nek je. Yang bunuh mak je metemeng daripada 6 jut ke 3 juta itu hibah anak agam. Menyokap dia kata. Olehnya nek je mak daripada ayah je yang meninggal. Dari hak 8 je ke 3 juta nyan hibah anak agam. Ya. Kon berai yang hak ganyan harus jihmat. Atau Allah je dah 8. Menyahak anak inang tetap ia 8. Karena ia dari level 2 tak bagi put. Hak anak agam milik je 16. Icok 3. Ya. 7 juta hibah je. Maka syarat dia itu mutlak tasarruf dan tidak boleh ada paksaan. Jadi tanya lam adat Aceh biasa haji agak work pusaka dengan cara sukarela. Nyan ke hakikat hukum sukarela. Kenapa dasar hukum dia lagi nyan? Nyan ada berkata malaik kata menyo. Kalau attention. Ya. Pada dasar hukumnya, kalau ada berkata waktu wasiat. Dasar hukum jut bertamaratanya, gekiaskan oleh sebahagian para ulama pada hukum kisas. Hukum kisas dalam hukum jinayat. Pada hukum kriminal. Hukum kisas, apakah kisas nyawang ataupun kisas anggota tubuh. Maka ia harus dibayar dengan yadu biyadin ainu bi'ainin nafsu binafsin. Menalam ayat. Menyotacok mata gop, bayar mata kitanya lagi mata gop. Koncok mata jo keji. Menyotatut mata kitanya, mata gop dia kitanya dengan bukan hak. Mata kitanya isut jiji lagi-laginya. Hingga dia menumpuk tengok sama-sama hanali bola lampu di belah. Kan bayar cak ni mata jauh keji.
Milik Allah pun mantang gejuk bak anggota tubuh kitanya. Meubik pi, menjengkai pi, meujung anak jara pi. Hanjut tak gantau dengan benda apapun. Dan hana bisa dihargai dengan angka berapapun. Bersaban lagi atas Allah juga. Oh tak kau budak tak sambung. Han tiga pahli. Menyahana lain tayak cak bak toko menghaitat ibayah terpenuh sabar. Maka masalah jinayat menyangkut dengan tubuh bila dirusakkan anggota tubuh oleh seseorang, wajib untuk dia hak ahli waris menyok anggota tubuh, hak orang yang dicak untuk mengambil anggota tubuh dia. Itu namanya kisas. Misalnya Pak Mas ambil anak jari saya. Bukan dengan hak. Tak. Saya imbalannya apa? Bukan uang. Yang pertama. Kisas. Apa kisah? Cok cit anak jara Pak Mas. Tapi harus ditegakkan oleh negara. Tidak bila kalau mati-mati takut melau. Negara yang tegakkan. Cok anak jara tak hanya mentukar. Jara lun, jara unun, inong jara. Ganyan picok, jara unun, inong jara. Enak ke kau talun, enu cok ganyan. Percuma dalam etika jinayat, cok pada baik lebih. Tapi pada sendi, tidak potong di tengah. Hingga dalam mazhab Syafi'i, nyopat na sendi, hino na sendi. Icak jara tu tengahnya. Johan atendi. Tulang mekrak mana. Nyan enna cak pulang. Puhino cit hanjut. Karena menyahino terpulih dan membahayakan. Cak sendi enno. Hanjut cak lebih. Kurang jut. Padup tinggal. Ditaksir. Oleh hakim ditetapkan. Nyan ikah hantip ke cak. Na tinggal leh jara tu ke dewa tu. Karena hanya kecak, punya kecak, bak kok kena bak tingkai, lebih cak, bak lebih, no boleh. Nyo hana cak bahak keji, no cak, kok, tendi. Nyo buh yung, paduk yung. Tamah peng lau, karena cak no sagai, tamah peng. Nyan ban dalam hukum. Tapi terkedi di lon kun, ka lon hana le jara kecak ganyan dengan hana hak. Lun kupu maah gaya. Lun hana penakan hana lun tung balah. Tapi lun rida untuk ganyan hana lun cok jara ganyan dan puas lun hana lun bi kemaafat. Jadi hak lun yang gejuk di Allah bila hana lun terima, lun nak bersedekah, lun nak hibah ke ganyan, lun nak pelia ganyan sah. Menancit bak hak harta yang gejuk di Allah kepada ahli waris. Menyoganyan gena hibah, gena sedekah, gena juk ke ada ke segala macam dengan mak ke dan kenek ke nyan je. Yang penting hak ganyan begitu dit le. Ngat ke medit pi dia uruncok. Mamaknya, isterinya, neneknya dan adiknya yang perempuan harus tahu yang warisan dia ambil dari orang tuanya tetap nilainya 9 juta. Yang warisan tetap 8. 1 juta itu hadiah atau hibah abang kandung saya. Mak ipi menakun. Promo. Saya dapat pusaka dari suami saya 1/8. Yaitu 6 juta. Maka saya dapat 9 juta. Pusaka berapa? Pusaka hanya ubah. Allah hajuk. Baru 6 juta. 3 juta lagi, itu hibah anak laki-laki saya. Hak dia diberikan pada saya. Sehingga jadi totalnya 9 juta. Pegang surat. Kemahatannya, hana geplau, waktu kepuai tengku, je, atai rida sama rida. Jadi, kiban rida sama dia, nyan ban teplau. Itu kedudukannya hukum hibah. Nah, ini model yang kedua. Jadi, menyotanya rida bunuh, gekih bak hukumnya, jut. Arti jut adalah itu pemberian daripada anak laki-laki tadi yang dia mengurangi dari hak 16 menjadi 9,
Itulah hibah dia kepada adiknya, kepada mamaknya dan kepada neneknya. Nyan hibahnya ngeken wasiat wasiat yang ikhtiariah dalam persetujuan sama dengan hukum dalam pola pembahagian warisan secara musyawarah mufakat. Ada satu lagi yang istilah wasiat dalam masalah khusus faraid. Khusus masalah warisan. Yang kita kenal dengan wasiat wajibah. Berkaitan dengan wasiat wajibah, itu beda sekali dengan wasiat ikhtiyariah. Para ulama faraid yang geken wasiat lega petga ulang dalam ayat 11 ayat 12 itu bukan wasiat wajibah, bukan wasiat yang dimaknai menurut ayat 180 surah Al-Baqarah. Tapi maknanya adalah sesuai menurut wasiat al-ikhtiyariyah yang ada tentang 4 kali yang disebut di dalam ayat 11 dan 12 surah An-Nisa. Yang pertama dalam ayat 11 sekali yang wajib ditunaikan oleh ahli waris tak boleh dibagi pusakanya tentang mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Yang pertama dalam ayat 11. Ya. Setelah itu baru abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Sebelumnya ayat itu. Di belakangnya saya baca aja lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa isnataini falahunna thulutsa ma tarak in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus. Itu baru in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana alimun hakim. Yang mana ujung gubai kamu dengar ayat 11 An-Nisa. Innallaha kana aliman hakima. Ya. Itu di situ disebutkan sekali. Mim ba'di wasiyatin. Wasiat mana? Bukan wasiat wajibah yang seperti perintah dalam surah Al-Baqarah. Tapi wasiat al-ikhtiyariyah yang diberikan dan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah 180 wajib wasiatnya. Tapi mazhab berpendapat bahawa ayat itu sudah dimensohkan dengan ayat waris dan hadis. Sebahagian daripada pengikut mazhab di dalamnya mengatakan tidak mensoh tapi ditaksiskan oleh ayat waris dan hadis. Dalam ayat 12, tiga kali disebut. Jadi jumlah 4 kali disebut mimba diwasiatin yusibiha audain. Nyan wasiat al-ikhtiyariyah. Cuma tahu data bunuh. Kala ke tulis, bagi tanya hana ke pegah, nyan pun. Yang jelas ialah pun yang pernah wasiatnya wasiat ke ahli waris. Nyan punya wasiat ahli waris, na solusi untuk sah. Kiban untuk sah, cip pun dapat. Berdemandra ni lah. Ya. Lagi wasiatnya tertuju, rida ni lagi nyan. Mihana rida. Hana temerkang ursinan. Makanya hukum wasiat kepada keluarga, hukumnya makruh. Kontunan. Wasit, menyo mati lon. Kerana lon yang inang adalah rumahnya. Kerana lon yang agam tabah yang hidih, yang jati kulaji adalah nehunjih. Yang lain hum kamu jujud ajuinan. 2 abah tak gagah pegah. Perdana ke 6.
Nyan wasiat nyan ada mandum anak pi menyahana sesuai dengan jumlah yang Allah juk, tetap yang menentukan sah tidak adalah ahli waris. Kapan? Setelah beliau meninggal dunia. Ya. Jadi lagiannya berkaitan dengan wasiat. Menyangkut wasiat wajibah, panjang penjelasan karena itu adalah solusi dalam rangka untuk kita bisa keluar pada imej yang dalam masyarakat Aceh berkaitan dengan anak patah titi. Nah, jalan itu yang lebih mudah. Tapi lebih bagus andai kata itu dituangkan dalam kanun Aceh berkaitan dengan hukum waris. Mudah-mudahan Dewan yang kalinya ke pula kanunnya. Baik tapi terpegah long kepada titi, long kepada titi. Tuangkan dalam kanun. Hingga menyokanun karena kekuatan hukum. Mahkamah Syariah akan mengaju ke situ dalam pengadilan. Dan tidak lagi ada anak tiri, anak kandung. Cucu yang kawai mentiyah haji tetap punya hak dalam bentuk wasiat wajibah. Menyohana karena masalah khilafiyah. Tentu saja temu titik temu antara keluarga-keluarga. Maka nyokeh yang dipegah dalam kaedah usul dalam mazhab Syafi'i bahawa segala apa saja yang khilaf bila sudah diputuskan oleh hakim maka hilang khilaf itu dan itu yang berlaku dalam pelaksanaan. Ya, yarfa'ul khilaf. Ya, yarfa'ul bisa untuk tidak ada khilaf. Tapi menyata pulang ke masyarakat, orang yang rugau hang getim, gecok pendapat yang untungnya. Maka hana mutemu temu napu bak tepat ikumia pat timom tapi dalam masyarakat masalahnya. Demikian barangkali lebih kurang tuan Mahkamah. InsyaAllah di lain kesempatan nanti kita lanjutkan kembali. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.